Pada bulan Juli tahun 2023, sebuah klinik aborsi digerebek oleh polisi. Klinik yang baru 1,5 bulan beroperasi ini telah merenggut 50 nyawa janin dari kandungan para ibu yang tidak menginginkan buah hatinya. Terima kasih udah nonton video dari channel YouTube Dosen Hukum. Di sini aku akan membahas dan belajar bersama tentang kasus-kasus terbaru dan yang paling menggemparkan terjadi di Indonesia, serta hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Pada bulan Juli tahun 2023, sebuah klinik di Jalan Merah Delima 4 nomor 14 Kemayoran digerebek oleh polisi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan bahwa pihak kepolisian mendapat informasi dari warga sekitar yang menyatakan bahwa terdapat aktivitas mencurigakan dari penghuni rumah yang ternyata menjadi klinik ini. Penghuni tersebut baru tinggal sekitar 1 bulan lebih dan mereka dikata cukup tertutup oleh warga sekitar. Namun anehnya, rumah tersebut selalu ramai oleh orang-orang. Sempat warga mengira bahwa rumah tersebut dijadikan sebagai tempat penampungan TKI ilegal. Siapa sangka, hanya dalam 1,5 bulan beroperasi, rumah tersebut telah berhasil menghilangkan puluhan nyawa janin yang diaborsi secara ilegal. Ketika klinik ini digerebek oleh polisi menetapkan 9 tersangka, yaitu yang pertama adalah SM berumur 51 tahun yang ternyata merupakan eksekutor untuk melakukan aborsi terhadap janin-janin yang tidak bersalah ini. Fakta yang cukup mengagetkan adalah SM ini tidak memiliki background medis sama sekali, bukan seorang dokter dan tidak pernah ngambil kursus kedokteran atau sejenis misalnya. Jadi bisa jadi awalnya SM itu kayak bisa jadi tukang parkir, tukang ledeng atau apapun. Serem kan? Kalian dikerjakan, dilakukan tindakan medis oleh orang yang tidak memiliki background medis sama sekali. Selanjutnya ada NA yang berlaku sebagai asisten sekaligus otak dari klinik aborsi ini. Dia pula yang merekrut SM sebagai eksekutor. Dan sebagai informasi, keduanya adalah residivis dari kasus aborsi juga di Durensawit, Jakarta Timur. Selanjutnya ada SW yang merupakan pembantu yang membantu dan melakukan bersih-bersih di klinik tersebut. Dan yang terakhir adalah SA yang merupakan driver tukang antar jemput pasien untuk klinik tersebut. Sebenarnya kita bisa ngomong kalau pola operasional dari klinik ini tuh lumayan bisa dibilang rapi lah. Jadi mereka tidak mengizinkan klien atau customer datang begitu saja, melainkan mereka harus melakukan janji temu dan nanti akan dijemput oleh si supir, kemudian dibawa ke klinik itu dan diantarkan kembali setiap kali selesai. Nah, atas pengakuan prasangka tersebut, polisi kemudian melakukan pembongkaran untuk menemukan alat bukti berupa puluhan janin yang tidak berdosa di kloset hingga di septic tank. Gila, serem banget. Enggak, gue senyum bukan karena kenapa-napa, tapi kayak nervous banget gitu loh, kayak sakit banget ini orang. Tega banget. Sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aborsi. Jadi aborsi itu diambil dari kata abortus yang berarti adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan ibunya, sehingga mengakibatkan kematian pada janin tersebut. Terdapat beberapa alasan yang biasanya dilakukan sebagai alasan untuk aborsi. Yang pertama adalah karena adanya kebutuhan medis, di mana kehamilan tersebut dapat mengancam nyawa bagi ibu maupun janin. Aborsi yang dilakukan karena adanya hal-hal yang dikecualikan di dalam hukum dikarenakan oleh hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada juga aborsi yang merupakan tindakan yang sengaja atau biasa disebut sebagai abortus provocatus criminalis. Kita akan membahas lebih dalam tentang abortus provocatus ini. Abortus provocatus ini berarti pengguguran kandungan secara sengaja atas niat diri sendiri maupun orang lain.
Nah, abortus provocatus ini sering terjadi di kehamilan yang tidak dikehendaki. Ada beberapa alasan mengapa seorang wanita tega melakukan hal tersebut kepada buah hatinya sendiri. Antara lain adalah adanya alasan psikososial, di mana si ibu memang tidak menginginkan bayinya. Kemudian karena kehamilan, karena perzinahan, masalah ekonomi, masalah karir atau sekolah yang dianggap dapat terhambat karena adanya kehamilan, kemudian masalah sosial, dan kehamilan yang terjadi karena perkosaan akibat incest. Nah, perilaku inilah yang berujung pada praktik-praktik aborsi secara ilegal. Padahal, seperti kita semua tahu bahwa praktik semacam ini memiliki resiko yang sangat besar terhadap ibu. Antara lain misalnya luka pada serviks uteri yang dikarenakan dilatasi yang dipaksakan, kemudian pelekatan pada kavum uteri, kemudian selanjutnya adalah cedera pada rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak bersih, kehamilan ektopik pada kehamilan berikutnya, kondisi serviks yang tidak optimal akibat aborsi yang dilakukan berkali-kali. Selain itu terhadap resiko infeksi, komplikasi, resiko psikologis mental pada si ibu. Next, kita akan membahas tentang aturan aborsi yang ada di Indonesia. Dalam KUHP, tindakan aborsi adalah merupakan suatu tindakan pidana yang sudah pasti dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukannya. Namun, di Undang-Undang Kesehatan memberikan ruang celah untuk melakukan aborsi dengan kondisi tertentu. Misalnya, bagaimana yang diatur pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Ada dua alasan dapat dilakukannya tindakan aborsi. Pertama adalah indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu maupun yang mengancam nyawa janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut ketika hidup di luar kandungan. Dan yang kedua adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengakibatkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Sebelumnya aku mau cerita terlebih dahulu. Jadi sebelum aku tag video ini, aku tadi ada baca berita ada seorang korban pemerkosaan. Jadi umurnya itu baru 8 tahun. Dia diperkosa oleh kakeknya, pamannya, dan tetangganya secara bersamaan. Hingga si korban ini mengalami penyakit menular seksual serta kehamilan. Nah, aku mau nanya pendapat kamu, apakah korban yang seperti ini itu layak mendapatkan pengecualian untuk boleh dilakukan aborsi? Karena apa yang terjadi pada dia menurut aku pribadi itu mengenaskan banget gitu. Nah, aku mau tahu pendapat kalian, kira-kira boleh nggak kalau korban ini mendapatkan pengecualian? Next, aku mau jelasin tindakan aborsi sendiri itu hanya boleh dilakukan oleh siapa. Jadi, tidak boleh dilakukan oleh orang-orang sembarangan seperti misalnya SN tadi ya, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Sebelumnya mereka, praktisi serta korban itu harus melakukan konseling terlebih dahulu atau penasehatan pratindakan yang diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan juga berwenang. Jadi keduanya harus melakukan konsultasi terlebih dahulu. Di pasal selanjutnya, Undang-Undang Kesehatan juga membatasi dan menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan ketika kondisi-kondisi tertentu terjadi. Misalnya, sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam keadaan darurat medis. Kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan kewenangan, serta sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. Kemudian dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan tentu saja, dengan izin suami, kecuali terjadi pada korban pemerkosaan ya, dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. Nah, kalau misalnya ada yang melakukan tindakan aborsi selain dua alasan yang tadi udah aku sebutin, maka ada hukuman yang sedang menanti. Misalnya di pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang bunyinya orang yang sengaja melakukan aborsi
yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain Undang-Undang Kesehatan, ketentuan mengenai aborsi juga terdapat dalam KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP yang baru yang nantinya akan berlaku di tahun 2026. Sebelumnya aku jelasin dulu ya. Jadi kita tuh udah punya KUHP baru setelah KUHP Belanda yang dulu peninggalan Belanda itu kita udah punya KUHP yang baru. Diputus di tahun 2023, tapi masih masa transisi, jadi akan mulai berlaku di tahun 2026. Nah, aku akan jelasin perbedaan aturan yang ada tentang aborsi di Undang-Undang KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Yang pertama, di KUHP yang lama itu di pasal 346 disebutkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain kemudian diancam pidana paling lama 4 tahun penjara. Di pasal 347 disebutkan barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita tersebut diancam pidana paling lama 12 tahun. Tapi jika perempuan tersebut sampai meninggal, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Di pasal 348 disebutkan barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Jika ternyata perbuatan itu mengakibatkan wanita tersebut mati, maka diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Nah, di pasal 349 disebutkan jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pasal 346 tadi, sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita, maka dia diancam oleh hukuman ditambahkan sepertiga dari hukuman yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia dihukum 6 tahun penjara, ditambah sepertiganya 2 tahun. Jadi hukumannya lebih berat 2 tahun dari pelaku yang bukan merupakan tenaga medis. Jadi 8 tahun misalnya seperti itu. Nah, lanjut kita akan membahas aturan tentang aborsi di Undang-Undang KUHP yang baru yang nanti akan berlaku di tahun 2026. Nah, setiap perempuan di pasal 463 disebutkan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi itu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud itu tidak berlaku dalam hal misalnya perempuan tersebut merupakan korban dari tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang mengakibatkan kehamilan yang umur kehamilannya itu tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Jadi untuk korban pemerkosaan ini ada pembeda dengan KUHP yang sebelumnya. Lebih diberikan ruang gitu loh. Jadi nantinya perempuan-perempuan yang menjadi korban pemerkosaan mereka memiliki pilihan kira-kira seperti itu untuk mempertahankan atau melakukan tindakan sebelum bayinya atau janinnya itu berumur 14 minggu. Nah, di pasal 464 disebutkan setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana 5 tahun penjara. Namun kalau perempuan ini misalnya dijebak kemudian diancam untuk melakukan aborsi, hukumannya terhadap tersangka pelaku itu lebih berat yaitu 12 tahun penjara. Nah, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tersebut mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan perempuan yang melakukan aborsi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian di pasal 465, dokter, bidan, paramedis atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 464 dapat dipidana penjara dengan tambahan sepertiga. Jadi bisa lebih berat hukumannya sepertiga dibanding yang bukan merupakan tenaga medis yang melakukan pembantuan terhadap tindakan tersebut. Kemudian dokter, bidan, paramedis atau apoteker yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf A dan huruf F.
Kemudian dokter bidan paramedis atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi darurat medis atau terhadap korban pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan yang lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 463 tadi tidak dipidana. Makanya ini yang merupakan pembeda dan menjadi bukan solusi, tapi terobosan di KUHP yang baru ini. Sebagai tambahan, dalam hukum Islam itu juga ada aturan tentang aborsi. Jadi ada fatwa MUI yang mengatur tentang aborsi ya. Itu di fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama, yaitu bunyinya yang pertama, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blatosis pada dinding rahim ibu atau nidasi. Yang kedua, aborsi diperbolehkan karena adanya uzur baik yang bersifat darurat maupun yang bersifat hajat. Nah, maksudnya bersifat darurat itu misalnya si perempuan hamil ini menderita sakit yang sangat keras seperti kanker, TBC dengan Cavern, dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang ditetapkan oleh dokter. Atau di keadaan di mana ketika kehamilan itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau membahayakan bagi ibu tersebut. Nah, ada lagi itu keadaan hajat. Keadaan hajat ini yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi. Yang pertama adalah janin yang dikandung itu dideteksi menderita cacat genetik yang kalau misalnya lahir itu nantinya akan membuat si anak itu sulit untuk tumbuh gitu. Yang kedua adalah kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang dan di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, serta ulama. C. Di kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf B yang tadi disebutkan harus dilakukan sebelum janin tersebut berumur 40 hari. Aborsi yang disebabkan karena uzur sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tadi hanya diperbolehkan dilakukan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dan kemudian aborsi dinyatakan haram hukumnya dilakukan karena kehamilan yang disebabkan oleh zina. Jadi nggak boleh kalau misalnya zina kemudian hamil terus karena malu atau karena alasan masih sekolah terus kemudian digugurkan, diaborsi, itu pasti dinyatakan haram. Jadi dosanya double-double lah ya. Jangan pernah kepikiran, makanya nggak boleh ngelakuin hal-hal kayak gitu sebelum waktunya. Nah, itu tadi adalah aturan-aturan tentang aborsi yang berlaku di Indonesia. Pendapat kalian berdasarkan aturan yang akan berlaku di tahun 2026, tadi udah aku jelasin banyak banget aturannya. Nah, hukuman apa yang bisa diberlakukan pada para pelaku klinik ilegal di Kemayoran ini? Komen pendapat dan pemahaman kamu. Terus aku mau kita diskusi, dan kalau misalnya mau nambahin ada yang kurang atau ada yang salah aku sampein, silahkan. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube Dosen Hukum. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on. Jadi kalau Dosen Hukum upload video baru, kamu langsung tahu.